Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Dalam sepanjang sejarah manusia yang hidup di dunia ini, selalu ada manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya, yang memberi peringatan dan memberi petunjuk agar bisa menjalani kehidupan di dunia ini sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setiap utusan baik Nabi ataupun Rasulullah selalu mendapat penentangan dari kaumnya, karena menganggap apa yang dibawa dan disampaikan para Nabi dan Rasul adalah sesuatu yang mengada-ada dan sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan mereka dan nenek moyang mereka selama ini. Setiap utusan Allah selalu mendapat perlakuan jelek dari kaumnya. Banyak dari para utusan yang menerima cemooh, menyakiti, intimidasi, dan perlakuan kasar lainnya, bahkan sampai pada pembunuhan. Perlakuan kepada para utusan Allah inilah yang membuat Allah murka dengan menimpakan azab yang pedih kepada suatu kaum. Banyak kaum yang dibinasakan dan dihancurkan Allah Subhanahu wa taala karena menyakiti para kekasih Allah. Sungguh mengejutkan, setelah wilayah atau kota kaum Nabi Lut alaihissalam ditemukan, masih bisa kita lihat jelas bekas dari sebuah adab yang menimpa mereka. Mengapa mereka dihancurkan dan seperti apa kondisi kaum Nabi Lut yang dibinasakan dan dihancurkan Allah setelah kota yang mereka tempati ditemukan kembali? Simak video ini hingga akhir agar tidak tersesat. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik like dan subscribe. Nabi Lut lahir dan diasuh oleh pamannya yang juga utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim. Oleh sebab itu, Nabi Lut begitu hormat dan percaya dengan semua petuah Nabi Ibrahim, kendati tidak sedikit orang yang meremehkannya. Setelah Nabi Lut diangkat menjadi nabi, beliau diutus oleh Allah untuk menetap di kota Sodom. Nabi Lut bertugas untuk membawa orang-orang Sodom untuk bertobat, kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Kaum Sodom merupakan kelompok orang yang berperilaku menyimpang seperti homoseksual, lesbian, gay, biseksual, dan transgender, atau yang kita kenal dengan LGBT. Kota Sodom menjadi tempat pertama kegiatan homoseksual dan lesbian sepanjang sejarah umat manusia. Tidak ada manusia yang menjalankan praktek homoseksual ini maupun lesbian sebelum kaum Sodom. Praktik penuh maksiat ini menjadi hal yang biasa di kota Sodom. Semua orang terlibat dan tanpa malu-malu mengakuinya di muka umum. Bahkan mereka begitu bangga dengan apa yang mereka lakukan. Selain kerusakan moral, akhlak, kaum Sodom juga sulit dibenahi. Mereka tak beragama, tidak manusiawi, dan tidak memiliki rasa belas kasih. Mereka terbiasa melakukan pencurian, perampokan, hingga pembunuhan. Pada prinsipnya, orang yang kuat akan berkuasa, sementara yang lemah menjadi korban penindasan. Setelah sekian tahun berdakwah, tidak ada seorang pun di kota Sodom yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya keluarga muslim di kota Sodom adalah keluarga Nabi Lut. Dan itu pun tidak semuanya beragama Islam. Hanya Nabi Lut dan kedua putri yang taat dalam beragama. Sementara sang istri tetap tidak beriman. Karena itulah Nabi Lut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta pertolongan untuk melawan kaumnya yang tidak beriman dan masih suka bermaksiat. Allah mengabulkan permohonan Nabi Lut dengan mengirimkan malaikat menemui Nabi Lut untuk memberitahu
agar Nabi Lut meninggalkan kota tempat tinggalnya ke tempat yang jauh, karena azab Allah akan segera ditimpakan kepada kaum Sodom. Allah pun menimpakan azab pada kaum Sodom. Dalam sekejap mereka binasa bersama kota yang ditinggalinya selama ini. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang atas ke bawah, kami balikkan dan kami hujani mereka dengan batu belerang, tanah yang terbakar secara bertubi-tubi. Surat Hud ayat 82. Kota itu pun hancur lebur oleh letusan gunung berapi. Tidak ada satu orang pun yang berhasil meloloskan diri dari bencana tersebut. Selain itu, kota itu juga terkubur lahar dan debu selama ribuan tahun. Mengejutkan, sebuah kota yang telah terkubur ribuan tahun ditemukan secara tak sengaja. Dari reruntuhan kota ditemukan jasad-jasad manusia yang telah membatu dengan berbagai pose akibat diawetkan oleh debu hasil letusan gunung berapi. Dari temuan awal itu, lantas pada tahun 1748 kota ini digali kembali dari lapisan debu tebal dengan membebaskan semua bangunan-bangunan. Kota ini dikenal dengan nama Pompeii. Barang-barang temuan di reruntuhan Pompeii menunjukkan bagaimana seks menjadi napas kota itu. Beberapa artefak hasil galian sejak abad ke-18 menunjukkan karya seni Pompeii yang kerap berbau birahi. Ketika para arkeolog menemukan kembali kota tersebut, banyak kerangka mayat berserakan di berbagai tempat. Beberapa mayat ditemukan dalam posisi sedang melakukan hubungan, baik dengan lawan jenis maupun sejenisnya. Arkeolog kota Pompeii menemukan kerangka dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Penemuan ini memunculkan spekulasi bahwa kota ini adalah kota Sodom yang dimaksud dalam kisah Nabi Lut alaihissalam. Tetapi benarkah Pompeii adalah kota Sodom pada zaman Nabi Lut alaihissalam? Dalam pengetahuan yang beredar umum, disebutkan bahwa kota Sodom dan Gomorrah tersebut ada di sekitar Laut Mati, atau dengan kata lain tidak berbekas sedikit pun. Apakah data ini valid? Banyak ahli melakukan penelitian di mana persisnya lokasi kota Sodom dan Gomorrah. Dr. Suryo Bawono, SPOG mengungkapkan, pertama, untuk melacak atau menelusuri diawali dengan nama Lut, karena bila seorang nabi atau utusan tersebut hidup di suatu tempat, maka nama dia akan sangat populer dan terekam. Dengan teknologi sekarang, untuk melacak bukan hal yang sulit, cukup ketik dan search. Dr. Suryo Bawono terfokus dengan Lutheran atau pengikut Lut. Bahkan ada satu sentra bernama Christian Lutheran yang berpusat di Italia. Christian Lutheran dari bahasanya bisa diartikan dengan pengikut Yesus dan masih mempertahankan ajaran Lut. Kemudian nama yang menonjol lainnya adalah Martin Luther King yang berasal dari Jerman. Perlu kita ketahui bahwa pembagian negara dan penamaan negara baru dilakukan belum lama. Italia dan Jerman juga bersebelahan, dan kemungkinan besar saat zaman Nabi Lut itu masih dalam satu nama area. Jadi kesimpulan sementara, Nabi Lut ada di daerah Italia, Jerman. Bukti untuk menguatkan kesimpulan ini, ternyata di Italia ada kota bernama Pompeii dan Herculaneum yang sangat masyhur dan terkenal. Kota tersebut sangat ajaib
karena di dalamnya ditemukan banyak manusia yang seakan-akan menjadi arca atau patung tebu. Banyak bangunan yang menyerupai tempat pelesiran dan banyak manusia membatu dalam keadaan sedang berpesta seks. Hal ini dikuatkan dengan lukisan-lukisan di situ yang menggambarkan kebejatan dan perilaku sesuai dengan kondisi kaum Lot dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Makin kuat dugaan bahwa Pompei dan Herculaneum adalah kotanya kaum Lot atau yang disebut sebagai Sodom dan Gomora. Untuk yang beranggapan bahwa tahun atau masa tidak sesuai antara Pompei dengan Lot, tentu ini bisa dijelaskan bahwa penahunan hanyalah dugaan. Asumsi banyak zaman terdahulu lebih kuno dan kalah modern dengan zaman sesudahnya juga perlu dikoreksi. Bencana yang menimpa Pompei sedemikian dahsyat. Jika sangat dahsyat, maka itulah ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan Pompei adalah situs yang memungkinkan bahwa mereka adalah kaum Nabi Lut yang terkena azab. Dalam Al-Quran dikisahkan Nabi Lut hidup dalam masa yang sama dengan Nabi Ibrahim. Jadi bayangkan betapa tuanya situs Pompei. Kini yang tersisa dari Pompei hanya tinggal puing-puing bangunan dan sisa-sisa kerangka mayat yang membeku karena abu letusan gunung berapi. Mungkin Tuhan mengabadikan ini untuk jadi peringatan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa klik share agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.